Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semuanya. Guru hebat SD Negeri 068008. Selamat datang di pertemuan yang kedua komunitas guru hebat UPT SD Negeri 068008. Adapun acara kita pada hari ini adalah berbagi best practice pengimbasan modul 14 PPDP program pendidikan guru penggerak yang bertemakan budaya positif. Untuk memulai acara, kami persilakan kepada Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 068008 untuk membuka acara kita pada siang hari ini. Kami persilakan. Pertama-tama kita mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, yang mana pada siang hari ini boleh kita bertemu, berkumpul dan berkegiatan tentang guru penggerak, yaitu komunitas guru. Di sini Bapak Ibu, sebelumnya ini saya baca tentang komunitas guru. Di sini adalah tentang bagaimana kita di kelas dalam pembelajaran ataupun di dalam mengajar. Jadi saya berharap kepada Bapak dan Ibu nanti ada beberapa yang diarahkan oleh Ibu Juliarta, bagaimana cara-cara supaya lebih baik lagi, supaya lebih bergerak lagi kita di dalam proses belajar mengajar di dalam kelas, dan kita pun harus memiliki komitmen. Jadi saya berharap apa-apa saja nanti yang diarahkan oleh Ibu Juliarta bolehlah kita lakukan untuk pribadi kita, untuk di kelas kita. Bagaimana supaya lebih maju lagi proses belajar mengajar, apa-apa saja seperti ini. Yang sudah memberikan pengarahan dan membuka kegiatan komunitas belajar guru hebat SD Negeri 068008 pada hari ini, tanggal 3 September 2022. Baiklah Bapak Ibu yang kami hormati, di sini saya sebagai calon guru penggerak angkatan 5 Kota Medan akan berusaha menyajikan materi modul 1.4 yang berisikan tentang budaya positif. Sebagaimana yang sudah kita sepakati bahwasanya kita membentuk komunitas guru hebat dengan moto share and support. Kita berbagi dan kita mendukung. Kalau nanti misalnya di dalam penyampaian saya ada yang kurang pas, saya mohon maaf. Dan kalau misalnya nanti ada pertanyaan, dipersilakan kepada Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu yang kami hormati, aksi nyata budaya positif modul 1.4 program pendidikan guru penggerak angkatan 5 Kota Medan. Di sini kami membuat definisi daripada budaya positif. Budaya positif itu adalah nilai-nilai ataupun keyakinan-keyakinan, kebiasaan-kebiasaan yang kita coba tanamkan dalam diri anak didik kita. Dan budaya positif ini dilaksanakan dalam upaya menumbuhkan peserta didik dan untuk menanamkan motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik maksudnya adalah motivasi yang timbul dari keinginan dan kemauan anak didik kita. Nah, sebenarnya di dalam kehidupan lingkungan sekolah kita sudah memulai berbagai bentuk kegiatan yang berbasiskan budaya positif. Nah, kita bisa lihat di sini anak didik kita sudah berkunjung ke perpustakaan sekolah untuk melakukan literasi, dan kegiatan pembelajaran kita juga sudah kita bentuk berkelompok, dan anak kita sudah kita latih untuk mampu melakukan presentasi di depan kelas. Dan di sini juga kita lihat kegiatan di ruangan kelas, anak-anak sudah mengacungkan tangan sebelum menjawab pertanyaan dari guru yang mengajar untuk menjaga ketertiban kelas. Dan kemudian dengan kerja kelompok sudah tercipta kolaboratif dan anak-anak kita berani berpendapat. Selanjutnya kita juga melihat bagaimana anak didik kita ajari untuk menghargai budaya lokal, mengikuti undangan kompetisi tari daerah. Selanjutnya ada kerjasama yang kita adakan di sekolah, lomba memasak, lomba memasak. Dan kita juga sudah melakukan program mencuci tangan, dan kita bisa melihat anak kita melakukan kegiatan mencuci tangan dan ada anak yang menunggu temannya selesai. Berarti sudah ada budaya akhir yang
membuang sampah pada tempatnya. Ya, dan satu lagi, salah satu nilai yang baik dari anak-anak kita adalah kreativitas. Mereka sudah menjadi anak yang kreatif dan membuat tugas dari bahan-bahan yang didaur ulang, dari bahan-bahan yang sepertinya tidak terlihat berguna menjadi berguna, sekaligus bisa menjadi alat peraga yang bisa kita tempel di ruangan belajar. Baiklah Bapak Ibu yang kami hormati, isi daripada modul budaya positif ada 6 poin. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman, konsekuensi dan restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi 5 posisi kontrol. Dan yang terakhir itu adalah restitusi, penerapan segitiga restitusi. Kita akan mulai satu persatu, Bapak Ibu. Ya, kita mulai dari poin yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Diana Gosen dalam bukunya menyatakan bahwa kata disiplin itu sebenarnya adalah mengandung kata belajar. Jadi di dalam kata disiplin ada unsur belajar, dan berasal juga kata disiplin ini dari disiplin, artinya murid ataupun pengikut. Nah, mungkin di dalam pikiran kita disiplin itu adalah sebuah kemampuan untuk mengikuti aturan-aturan yang sudah disepakati. Ketika anak melakukan peraturan, kita katakan dia anak yang disiplin. Tetapi ternyata menurut Diana Gosen, disiplin itu berarti ada proses belajar di sana. Belajar untuk mau secara internal, secara motivasi intrinsik untuk melakukan apa yang sudah disepakati di sekolah. Selanjutnya di sini juga dia mengatakan bahwa kata disiplin itu berkonotasi dengan self-disiplin. Self-disiplin itu artinya adalah disiplin diri. Bahwasanya bagaimana kita menanamkan dalam diri anak kita agar mereka memang belajar mendisiplinkan dirinya sendiri. Mulai dari mempersiapkan dirinya sebelum ke sekolah, bahkan melakukan tugas-tugasnya secara disiplin, dan juga mengikuti semua kegiatan sekolah secara teratur sesuai dengan yang sudah disepakati. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, di sini kita masuk ke nilai-nilai kebajikan universal. Universal artinya berlaku secara umum. Bahwasanya ada nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama, terlepas dari suku, agama, bahasa maupun latar belakang anak didik kita. Jadi nilai-nilai ini berlaku secara universal. Nilai-nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita, atau nilai-nilai ini juga merupakan fondasi kita dalam berperilaku. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, di sini kami ambilkan contoh bagi kita semua, seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa pelajar profil Pancasila memiliki 6 nilai kebajikan. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan ini sudah kita lakukan, kita melakukan kegiatan doa sebelum dan sesudah belajar. Kemudian yang kedua ada nilai berkebudayaan global. Anak-anak kita hargai dan kita ajari menghargai temannya yang berbeda suku dan agama. Selanjutnya ada gotong royong yang sudah kita lakukan juga dalam kegiatan gotong royong kita, Jumat bersih, membersihkan kelas, membersihkan lingkungan sekolah. Dan ada kreativitas seperti yang sudah kita tayangkan sebelumnya di gambar yang sebelumnya di slide pertama tadi. Anak-anak kita sudah mulai berkreasi membuat tugas-tugas yang kita sampaikan di kelas, dan tugas-tugas itu memang kita tempel di kelas-kelas kita gantung sebagai aksi nyata mereka. Bahwasanya mereka sudah bisa berkreasi. Dan di sini ada juga bernalar kritis. Jadi ketika kita memberikan pertanyaan pemantik ataupun pertanyaan awal kepada anak kita, sudah ada yang merespon dengan memberikan jawaban. Kemandirian di sini adalah ketika anak bisa belajar secara mandiri. Misalnya ketika guru ke kamar mandi atau ke toilet, anak kita bisa tetap melakukan kegiatan belajar sendiri meskipun guru tidak berada di kelas, bisa menjaga ketertiban. Inilah nilai-nilai kebajikan profil pelajar Pancasila yang akan kita tanamkan secara perlahan dalam konteks budaya positif di sekolah kita.
Nah, ini kami ambil contoh untuk IPO Primary Years Program. Mereka menyusun sebuah narasi untuk sikap murid. Nah, ini sebagai contoh, kami ambil contohnya bahwasanya lembaga tersebut meminta agar murid-murid di tempat tersebut melakukan toleransi, memiliki rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Seperti yang sudah kita lakukan ketika kita membuat kesepakatan kelas di kelas kita masing-masing. Saya percaya kesepakatan kelas sudah kita sampaikan kepada anak-anak kita, dan sekarang dalam proses penanaman agar mereka betul-betul terbiasa melakukan itu di lingkungan sekolah. Baiklah Bapak Ibu yang kami hormati, sekian dulu untuk materi yang pertama. Ini lanjut kita ke yang kedua. Nah, yang kedua ini adalah teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Nah, menurut Diergosen, ada 3 motivasi perilaku manusia, termasuk kita dan anak didik kita. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan ataupun penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk mencari orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Saya ambil satu contoh, ketika kita sebagai guru datang tepat waktu. Apakah kita datang tepat waktu ke sekolah karena untuk menghindari ketidaknyamanan ataupun teguran dari pimpinan kita? Apakah kita datang tepat waktu ke sekolah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan supaya dipuji atasan? Atau yang ketiga, kita datang tepat waktu karena kita memang ingin menjadi orang yang tepat waktu sebagai cara kita menghargai diri sendiri dan nilai-nilai yang kita yakini dalam diri kita. Demikian juga kita bisa mengimbaskan kepada anak didik kita. Ketika anak didik kita diberikan tugas, apakah anak didik ini melakukan tugas hanya untuk menghindari hukuman dari kita atau untuk mendapat pujian? Atau memang dia melakukan tugas itu karena memang dia ingin menjadi orang yang seperti itu, sebagai bukti dia menghargai dirinya dan nilai-nilai yang dia sudah yakini. Nah, inilah dia tiga motivasi perilaku manusia menurut Diergosen. Selanjutnya di sini kami mencoba menyajikan perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah, di sini dikatakan hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum ataupun sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan ataupun kata-kata. Mungkin secara tidak sadar kita melakukannya di dalam kelas. Ketika mungkin ada anak didik kita yang melakukan satu pelanggaran, katakanlah misalnya tidak membawa buku catatan, apakah kita memberikan hukuman? Nah, itu pertanyaan untuk kita sebagai pendidik. Nah, yang selanjutnya ini konsekuensi. Nah, kalau konsekuensi ini terencana dan sudah dibahas, disepakati antara murid dan guru. Jadi ada kesepakatan, murid dilibatkan. Umumnya betul-betul konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi akan diterima bila ada pelanggaran. Pada konsekuensi, murid tetap juga tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Misalnya, setelah 3 kali tidak melakukan tugas, kita memberikan konsekuensi. Ataupun misalnya terlambat 3 hari berturut-turut, kita buat konsekuensi atas kesepakatan kita dengan murid. Atau misalnya ketika anak membuang sampah sembarangan. Nah, kalau misalnya kamu membuang sampah sembarangan, apa konsekuensinya? Konsekuensi dibuat antara guru dan anak didik. Jadi anak didik tahu ketika aku begini maka begini. Jadi tidak datang secara sepihak dari kita semua. Itulah sedikit perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Selanjutnya restitusi. Ini adalah satu hal yang luar biasa di dunia pendidikan menurut saya secara pribadi. Nah, restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi di sini adalah kita berperan menuntun anak didik kita untuk memperbaiki kesalahan mereka.
Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi. Jadi kita menuntun murid untuk mencari jalan keluar atas pelanggaran yang dia lakukan. Misalnya, anak kita tidak membawa buku pelajaran atau pelajaran tertentu. Maka kita tanya supaya nggak lupa bagaimana. Jadi anak itu yang memberikan jalan keluar, bukan dari kita. Dia yang memberikan jawaban. Bagaimana caranya supaya anak neng, misalnya supaya anak bapak dan ibu tidak lupa lagi minggu depan membawa bukunya. Ini biarkan anak yang menjawab, biarkan dia memberikan solusi atas pelanggaran yang dia lakukan. Kira-kira begitu maksudnya. Selanjutnya di sini kami paparkan ciri-ciri restitusi. Nah, restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kita tahu tidak ada manusia yang sempurna, tidak ada gadis yang tidak rekat. Kita hanya perlu menuntun bagaimana anak didik kita supaya mampu dan bisa serta mau belajar dari kesalahannya. Yang kedua, restitusi itu memperbaiki hubungan. Artinya ketika kita menyampaikan ini kepada anak didik tidak perlu dengan nada tinggi, datar saja, berdialog aja, walaupun misalnya kita hadapi adalah anak SD. Yang selanjutnya, restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Jadi kita menawarkan. Nah, misalnya kita tanya anak didik kita, dia tidak bisa memberikan jawaban, kita kasih tawaran tanpa unsur paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi menguatkan, restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Artinya apa? Ketika ada anak yang berulang-ulang melakukan kesalahan, sebaiknya kita panggil anak tersebut secara pribadi di ruangan yang tenang dan nyaman. Kita berbicara dengan anak didik kita. Agar apa? Agar ada komunikasi yang lebih intens dan dia bisa lebih terbuka tanpa merasa malu dengan teman-temannya kalau langsung kita tegur di kelas. Meskipun anak kecil dia kan juga punya rasa malu ya. Nah, kira-kira begitu. Dan selanjutnya adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini sejalan dengan kesepakatan kelas yang sudah kita buat di kelas kita masing-masing. Nah, keyakinan kelas ini berupa pernyataan universal yang dibuat dalam bentuk kalimat positif. Dalam kalimat positif maksudnya kita tidak lagi menggunakan kata tidak ataupun jangan. Jangan mengejek teman, kita ganti dengan saling menghargai. Jangan membuang sampah sembarangan, kita ganti dengan buanglah sampah pada tempatnya. Jangan berbicara kotor atau jangan berbicara tidak sopan, kita ganti berbicaralah dengan sopan kepada siapapun yang ditemui, misalnya seperti itu. Jangan terlambat, kita ganti dengan datanglah tepat waktu. Kira-kira begitu maksudnya. Keyakinan kelas juga tidak dibuat dalam jumlah banyak. Jadi jangan terlalu banyak juga, 20 kita buat. Jadi anak kita nggak bisa ingat. Ya, bisa kita bikin, kita awali mungkin dengan 7 atau 8. Setelah nanti terbiasa dengan 7 atau 8, kita bisa juga tambahkan nanti perlahan-lahan. Setelah kita lihat mereka sudah terbiasa. Keyakinan kelas merupakan sesuatu yang dapat diterapkan. Tentu kita tahu yang mana yang bisa diterapkan. Jangan kita masukkan sesuatu yang tidak bisa diterapkan anak didik kita di kelas. Nah, pertanyaannya sekarang, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Kok keyakinan kelas? Nah, kenapa istilahnya keyakinan kelas? Nah, ternyata dikatakan dosen di bukunya 1998, keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam ataupun memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Jadi keyakinan ini adalah sesuatu yang kita tanamkan dalam diri anak kita. Nah, di sini kami buatkan sedikit perbedaan. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak dari peraturan, lebih rinci dan konkret, berupa pernyataan universal, tidak terlalu banyak, kemudian sesuatu yang dapat diterapkan dan kita tinjau secara berkala. Nah, kalau dia peraturan kelas itu ditata dan itu berasal dari luar diri individu, pihak luar yang membuat. Jadi anak ini tidak terlibat. Nah, kita ambil contohnya. Nah, ini contoh. Kami sajikan contoh keyakinan kelas. Dia lebih singkat bahasanya ya. Jujur, tertib, berbagi, menghargai, percaya diri, tepat waktu, bekerja sama, bertanggung jawab,
Dan bisa kita bandingkan dengan peraturan kelas, kalimatnya agak panjang, ya. Mungkin anak-anak akan lebih mudah mengingat keyakinan kelas daripada peraturan kelas. Nah, ini yang perlu kita mulai terapkan nanti. Kalau misalnya kesepakatan kelas kita buat agak panjang-panjang, supaya anak kita mengingatnya. Nah, selanjutnya kami sajikan kebutuhan dasar manusia. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut William Glasser. Yang pertama, Bapak Ibu, kebutuhan bertahan hidup. Agak kecil ya, di tengah. Kebutuhan bertahan hidup. Nah, ini dia, berhubungan dengan sandang pangan dan papan. Kemudian cinta dan kasih sayang. Ada kebutuhan cinta dan kasih sayang. Makanya gak heran anak kita yang kurang kasih sayang di rumah, dia sepertinya melakukan sesuatu untuk menarik perhatian kita, supaya kita sapa, supaya kita tegur misalnya. Jadi kita harus memenuhi juga seperti itu. Kemudian ada kebutuhan kesenangan, namanya anak kecil. Kita di sekolah dasar tentu anak mau bersenang-senang, ada sedikit bermain-bermainnya. Jadi kalau misalnya berulangan kelas ada bermain sedikit, nggak perlu nanti kita marah ya, kita maklumi aja. Memang itu dia secara berarti anak-anak mau senang-senang. Kemudian kebebasan di sini bukan berarti dia bebas melakukan apapun di kelas, tapi sedikit kita kasih kelonggaran. Bisa juga dengan cara seperti ini. Ada calon guru juga yang memberikan satu gambaran kemarin. Ibu ini guru fisika, selama ini agak sering ibu ini sebelum ikut pendidikan guru penggerak. Nah, kemudian dia coba cara yang baru untuk memberikan sedikit kebebasan untuk anak muridnya. Beliau membuat 3 contoh di papan tulis. Terus beliau mengundang muridnya, dia bilang begini, siapa yang mau mengerjakan soal di papan tulis? Pilih yang mana yang mau kamu kerjakan. Kan ada 3 soal. Jadi anak diberikan sedikit kebebasan memilih. Misalnya si A, saya mau mengerjakan nomor 2, silahkan. Jadi kesaksian ataupun testimoni dari ibu ini, murid-muridnya ketika ditanya, bagaimana perasaan kalian belajar hari ini? Mereka seperti itu. Maka murid-muridnya bilang, ibu berbeda, sedikit longgar. Kalau selama ini misalnya soal 1, 2-nya, kamu, nomor 1, kamu, nomor 2. Jadi murid tidak ada yang berani membantah sebelum-sebelumnya. Nah, tapi setelah dibuat seperti itu ada sedikit kebebasannya, jadi anak-anak lebih rileks. Kemudian penguasaan. Nah, ini dia, ada anak-anak yang ingin menguasai temannya ya, ingin menguasai temannya. Misalnya Hiskia anak ibu Dina kan, dia nggak bawa penghapus, dia mau minta penghapus kawannya tanpa izin, main ambil aja misalnya. Terus waktu diminta kawan itu tuh masih mau pakai, padahal itu penghapus kawannya. Ada indikasi mau jadi penguasa dan menguasai. Jadi bagaimana kita nanti merespon anak didik kita di kelas ketika itu terjadi. Nah, paling seperti itu ya, bagaimana kita meresponnya atau menyikapi mereka. Nah, di sini ada istilah dunia berkualitas. Dunia berkualitas ini adalah tempat khusus dalam pikiran kita, tempat kita menyimpang gambaran ataupun representasi dari semua yang kita inginkan. Ada dunia berkualitas. Di sini berisi orang-orang atau hal-hal yang terbaik dalam hidup kita, yang membuat kita bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasar kita yang 5 tadi. Nah, Dr. William Glasser menyebutnya seperti semacam album foto, sehingga isinya tidak akan terlalu banyak, hanya akan terdiri dari beberapa hal saja yang sangat signifikan dan benar-benar terbaik dalam hidup kita, yang membuat hidup kita menjadi lebih bermakna. Nah, ini menurut William Glasser yang dimaksud dengan dunia berkualitas. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, di sini saya sajikan bahwasanya murid kita juga memiliki gambaran dunia berkualitas mereka, yang menjadi pertanyaan bagi kita sebagai refleksi pribadi, apakah kita sebagai guru ada di dalam dunia berkualitas mereka? Apakah kita merupakan orang-orang yang memiliki arti khusus di dalam dunia berkualitas mereka? Kembali kepada kita. Restitusi 5 posisi kontrol. Nah, menurut William Glasser, ada 5 posisi kontrol yang bisa kita duduki sebagai guru. Yang pertama, ada posisi penghukum. Yang 5 posisi menurut William Glasser adalah posisi penghukum, penuh rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, di sini kami sajikan tabel yang menggambarkan bagaimana dan apa maksudnya guru dalam
dalam posisi 1, 2, 3, 4, dan 5. Yang pertama, dalam posisi penghukum, ada tindakan, ada perkataan, akibat, dan pola perilaku yang terjadi ketika kita dalam posisi penghukum ini. Yang pertama, tindakannya adalah memarahi, mengkritik, menyakiti, melakukan tindakan kekerasan. Nah, guru yang kedua, membuat rasa bersalah. Tindakannya adalah mendiamkan, menceramahi, membuat rasa bersalah. Guru ketiga, membuat pemakluman. Guru yang keempat sebagai pengontrol atau pemantau, memantau dan mencatat. Guru yang kelima yang menduduki posisi manajer adalah bertanya dan membuat kesepakatan. Tentu di dalam 5 posisi ini akan ada akibat dan pola perilaku yang berbeda dari anak didik kita ketika ini kita terapkan di kelas kita masing-masing. Nah, segitiga restitusi. Nah, ini adalah lambang segitiganya, Bapak Ibu. Ada sisi 1, sisi 2, dan sisi 3. Ya. Nah, segitiga apa ini kalau di dalam matematika, Ibu Monika? Segitiga sama sisi, sama kaki. Ya, segitiga sama kaki ya. Sama kakinya. Nah, apakah itu segitiga restitusi? Nah, segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, melalui restitusi kita dapat membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau bagaimana untuk menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percaya. Restitusi membantu murid untuk jujur pada diri sendiri. Ini dia poin pentingnya. Jujur. Ketika kita tanya alasannya melakukan pelanggaran, dia jujur. Nah, bagaimana supaya anak ini bisa jujur? Tentu kita bertanya dengan nada yang tidak marah ya, nadanya datar saja, ekspresi wajah kita juga tidak perlu marah supaya anaknya tidak takut ya. Nah, ada 3 langkah dalam segitiga restitusi. Langkah yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kita lihat langkah demi langkah, Bapak Ibu. Yang pertama, sisi pertama itu menstabilkan identitas. Contoh kalimat yang diucapkan kepada anak ketika kita memanggil anak berdialog secara tatap muka, face to face, di sebuah ruangan yang tenang dan nyaman. Maka apa yang kita ucapkan? Kira-kira ada beberapa panduan kalimat yang bisa kita ucapkan kepada anak kita. Bahwasanya berbuat salah itu tidak apa-apa, nak. Tidak ada manusia yang sempurna, termasuk juga ibu dan kamu. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu loh, misalnya. Jadi anak ini merasa kita berada di pihak dia. Kita bisa menyelesaikan hal ini. Misalnya pelanggaran apa? Apakah misalnya mencontek? Nah, kita bisa menyelesaikan ini. Bagaimana caranya supaya next time yang akan datang kamu nggak nyontek lagi, bisa secara lebih percaya diri mengerjakan ujian dan lain sebagainya. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tetapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sudah menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri sebagai pertanyaan-pertanyaan pemandu dan pemantik bagi anak kita? Sisi yang kedua, validasi tindakan yang salah. Contoh kalimat yang diucapkan ketika anak sudah secara jujur, ya, sudah secara jujur mengakui kesalahannya. Kita tanya, tahu nggak nak kenapa dipanggil kemarin, apa kesalahannya? Maka dia sudah jujur menjawab. Nah, ada beberapa kalimat yang bisa kita sampaikan di sini sebagai pemandu anak-anak kita. Padahal kamu bisa melakukan yang ibu guru dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Nah, ini pertanyaan wajib kayaknya. Kamu pasti punya alasan melakukan itu. Misalnya seperti kasus kemarin ya, ada anak yang mengambil uang temannya. Tentu ada alasannya. Itu yang perlu kita tahu agar kita bisa memberikan solusi nanti. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Nah, untuk yang ketiga, sisi ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, ini Bapak Ibu. Menanyakan keyakinan apa maksudnya? Menanyakan keyakinan kelas yang sudah disepakati di kelas kita masing-masing
Nah di sini pertanyaan penangguhnya atau kalimat-kalimat yang mungkin kita ucapkan kepada anak kita, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Dan yang terakhir yang penting buat anak kita, kamu mau jadi orang seperti apa? Atau apa cita-citamu? Nah dari cita-citanya itu nanti kita masukkan lagi nilai-nilai keyakinan yang sesuai dengan yang sudah disepakati. Nah di sini kami akan putarkan video contoh video penerapan segitiga restitusi yang sudah saya lakukan di sekolah kita. Ya, ini kasus pertama, Priscilia terlambat dijawab bahasa Inggris. Jadi saya menerapkan segitiga restitusi kepada Priscilia Setu. Good afternoon, come in. Sedang Sisi. Sisi tahu kenapa kamu ke sini? Contoh penerapan segitiga restitusi kasus pertama. Kalau dipilih tidak ada manusia sempurna ya. Pasti ada kesalahan yang kita perbuat, tapi kita harus mau belajar dari kesalahan. Ya seperti hari ini Sisi datang terlambat dan Sisi sudah tahu tidak baik, ya kan? Nah, sekarang dia mau tanya sama Sisi, apa yang membuat Sisi terlambat tadi pagi? Apa alasannya? Terlalu lama. Terlalu lama. Makan yang lama. Apa yang membuat makannya lama? Sampai pegang HP. Ya. Ini kalau sarapan betul. Ya. Nah, ini mau tanya sama Sisi. Masih ingat nggak dengan keyakinan kelas kita yang kita buat di awal semester kemarin? Masih. Masih ya. Salah satunya apa? Harus dalam waktunya. Hari ini Sisi melanggar keyakinan kelas kita. Gimana perasaannya? Tidak nyaman dan rasa bersalah. Ada perasaan tidak nyaman ya. Nah, berarti kalau seperti itu Sisi harus punya janji untuk besok dan selanjutnya. Kira-kira apa yang mau Sisi lakukan supaya besok tidak terlambat? Saya akan lebih cepat langsung datang ke sekolah. Saya akan lebih cepat, berarti makannya yang lebih cepat ya. Habis masak, dimakan langsung ke sekolah supaya tidak terlambat. Oke. Jadi lakukan itu besok ya nak. Nah ini memang tanya dulu, Sisi cita-citanya apa? Pramugari. Pramugari, mantap ini ya. Jadi pramugari itu orangnya harus disiplin waktu. Kalau pilot pramugari itu mau terbang ada jadwalnya, harus disiplin ya kan. Jadi kita mulai dari sekarang. Sisi disiplin waktu, tepat waktu supaya nanti cita-citanya bisa tercapai. Ya kan? Oke. Jadi besok dan seterusnya janji Sisi apa? Tidak terlambat. Datang tepat. Oke, Sisi bisa pulang. Terima kasih ya. See you. Ya, jadi ini adalah contoh kasus yang pertama. Kita akan lihat contoh kasus yang kedua. Tadi saya kasus yang kedua. Kira-kira di kelas 5 tidak mengerjakan tugas keterampilan bahasa Inggris. Tidak mengerjakan tugas keterampilan mata pelajaran bahasa Inggris. Tidak mengerjakan tugas itu hal baik atau hal tidak baik, Aldi? baik. Sudah tahu tidak baik ya. Nah, sekarang kalau kita bicara tentang kesalahan, semua orang pasti pernah salah, ya kan? Tidak ada manusia yang sempurna. Tapi kita harus mau belajar dari kesalahan supaya bisa lebih baik lagi, ya kan? Nah, sekarang saya mau tanya sama Aldi, jujur ya. Kira-kira apa yang membuat Aldi tidak mengerjakan tugas bahasa Inggris? Apa alasannya? Lupa. Nah, sekarang yang tanya lagi. Aldi masih ingat gak kesepakatan kelas kita, keyakinan kelas kita yang kita buat awal semester kemarin?
Tahu. Salah satunya apa? mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Iya, mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru dan menyerahkannya sesuai waktunya. Hari ini Aldi sudah melanggar keyakinan kelas kita. Kayak mana perasaannya? Nyaman. Gak nyaman. Nah, sekarang yang mau tanya sama Aldi ya. Kira-kira apa yang akan Aldi lakukan agar lain kali Aldi tidak lupa ada tugas yang diberikan guru? Menulis di buku dan melakukannya. Aldi akan menulis di buku. Setelah itu sampai di rumah langsung mengerjakannya supaya tidak lupa. Itu yang akan Aldi lakukan. Oke, bagus. Nah, jadi untuk tugas keterampilan bahasa Inggris yang ini bagaimana? Apa yang akan Aldi lakukan? Mengerjakannya di rumah. Mengerjakannya pulang sekolah ini. Mengerjakan di rumah. Terus membawanya besok. Ya, jadi pulang sekolah Aldi ngapain ini nanti? Mengerjakan tugas yang diberikan Guru. Dan besok? kumpul. Oke, bagus. Nah, sekarang yang mau tanya, Aldi kalau besar mau jadi apa? Jadi polisi. Bagus. Kalau mau jadi polisi harus ada disiplinnya, ya kan? Harus disiplin. Kalau ada keyakinan kelas, kesepakatan kelas diterapkan, dilakukan. Selamat pagi, saya Priscilia Francisca Sitepu, kelas 6 UPT SD Negeri 068008. Saya merasa lega dan senang ketika Mem Inggris memanggil saya dan menerapkan segitiga restitusi kepada saya. Terima kasih, Mem. Selamat pagi, nama saya Alde Owen Silaban, kelas 5B UPT SD Negeri 068008. Saya merasa senang dipanggil Mem Bahasa Inggris untuk melakukan segitiga restitusi. Terima kasih, Mem. Baik, Bapak Ibu yang saya kasihi, kita masuk ke sesi refleksi. Di sini ada 4 pertanyaan yang perlu kita jawab sebagai refleksi setelah pengajian materi budaya positif. Ya, yang pertama, apa yang Bapak Ibu pahami dari materi di pertemuan kita hari ini? Materi yang mana yang menarik perhatian Bapak Ibu dan kenapa? Budaya positif mana yang akan Bapak Ibu terapkan di kelas Bapak Ibu dalam waktu dekat dan mengapa? Yang keempat, bagaimana perasaan Bapak Ibu dalam mengikuti kegiatan ini? Jadi, di sini ada 4 pertanyaan. Ya, Bapak Ibu bebas mau jawab yang mana ya. Misalnya Ibu Ira mau jawab yang nomor 1 atau 2 atau 3 atau 4 terserah. Jadi kami berikan kesempatan kepada siapa yang pilih dulu? Iya. Kepada Ibu mana yang pertama? Kepada Ibu Junaida? Oh ya. Kami persilakan kepada Ibu Junaida. Boleh Bu, boleh kok buku. Nah itu mikrofonnya tolong Bu. Ya, silakan Bu. Terima kasih pada Ibu pembicara ya, yang telah memberikan waktu kepada kita untuk refleksi. Di mana di dalam refleksi ini ada 4 ya yang mau saya berikan jawaban ya. Yang pertama yaitu apa yang Bapak atau Ibu pahami dari materi pertemuan ini ya. Di sini materi yang sudah dipaparkan dan mungkin sudah saya pahami yaitu tentang budaya positif ya. Budaya positif itu diantaranya adalah nilai-nilai keyakinan, kemudian kebiasaan di sekolah. Nah, di dalam kebiasaan di sekolah SD 08 ini yang pertama yang saya ambil yaitu salah satunya adalah disiplin. Di dalam paparan tadi, disiplin itu berasal dari kata disiplina atau disiplin yang dipaparkan oleh Diane Gosen, yang mana artinya adalah menanamkan pada peserta didik
disiplin itu terlaksana dengan baik, harus kita tanamkan kepada peserta didik dengan cara membiasakan diri, ya, dengan cara membiasakan diri. Nah, selanjutnya dengan ada kebiasaan disiplin ini nanti akan menuju kepada tadi ada dipaparkan yaitu belajar Pancasila. Apa di situ nilai-nilainya adalah beriman dan bertakwa terhadap Tuhan yang Maha Esa. Kemudian ada gotong royong, kreatif, dan bernalar kritis, ya. Nah, dengan adanya disiplin tadi, anak-anak terbiasa melaksanakan nilai-nilai dari pelajar Pancasila tadi. Sekian, terima kasih. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Junaida atas refleksinya. Luar biasa ya, bisa direkam materi kita hari ini. Kemudian kami mintakan kesediaan mewakili kelas kecil ya, mewakili kelas kecil. Bu Ira mewakili kelas kecil. Silakan Bu, ini mikrofonnya. Baik, Ibu pembicara, terima kasih buat kesempatan guru kecil ya, ini dari guru kecil. Yang kami minati materi nomor 2. Materi yang mana yang menarik perhatian Bapak Ibu? Mengapa katanya? Tadi di situ kami lihat ada keyakinan kelas, ada peraturan kelas. Yang paling menarik ini menarik keyakinan kelas dan peraturan kelas yang mana? Nah, selama ini kan yang kita lihat peraturan kelas itu panjang kalimatnya. Pertama tadi melaksanakan piket kelas sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Nah, dan yang kedua banyak panjang. Kalau kita paparkan mungkin peraturannya di sini, mungkin makan waktu dan murid-murid juga panjang kalimatnya, jadi malas mungkin membacanya dan malas juga mengingatnya. Paling kapan dia piket di situ aja dia. Tapi kalau hanya singkat dibikin tadi, kami setuju. Keyakinan kelas itu jujur, tertib, berbagi, menghargai, percaya diri, tepat waktu, bekerja sama, bertanggung jawab, saling menghargai dan menghormati. Nah, mungkin ini yang kami mungkin sangat menarik materi ini yang mungkin kita bisa terapkan di kelas men. Ini kan bisa kita jujur, tertib, berbagi ini bisa kita semua kembangkan. Jadi untuk guru kelas rendah bisa ini menarik, bisa kami tampilkan juga nanti di kelas kami. Terima kasih men. Ya, terima kasih Bu Ira. Terima kasih buat refleksinya. Ya, kami minta kesediaan satu orang lagi. Ya, silakan Bu. Ya Bu, ayo Bu, ya, ayo Bu ya. Silakan Bu. Oh ya. Dari kelas sore ya, mewakili kelas sore ya Bu. Bisa juga berdiri sama Ibu Sinaga. Walaupun Ibu Mahmir yang menyampaikannya, bisa juga sama Ibu Sinaga. Jadi Bu Sinaga ini. Ya. Yang mana boleh Bu? Mana tadi? Yang mana tadi slide refleksinya? Ya ini. Oke. Ya. Saya mencoba berefleksi pada poin 3. Jadi saya ingat ketika 2017 itu semaraknya PPK, pendidikan karakter pada siswa. Jadi kita disuruh memang sudah membalikkan piramida di mana kalau kita kalau kita mengutuk siswa atau menegur siswa itu tidak boleh kata-kata yang negatif. Memang harus punya kata-kata positif. Misalnya dia sering menangis, jangan kita bilang jangan cengeng kali, tapi yang tegar gitu. Jadi harapan kita semua dengan adanya budaya positif seperti ini pada poin 3 ini kita sudah pelan-pelan membalikkan paradigma bahwa selama ini kita memang salah. Karena apa? Kadang anak janganlah kau ini ribut, padahal enggak. Ayo amankan diri sendiri, jaga diri, jaga teman, jaga lingkungan, seperti itu. Mudah-mudahan umpan balik dari kegiatan ini dapat berdampak bagi kita semua. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Nia, terima kasih buat refleksinya untuk pertemuan kita pada hari ini. Nah, mungkin ini yang bisa kami sampaikan buat kita pada pertemuan kita hari ini. Kita adalah guru-guru hebat
UPTSD Negeri 068008. Mudah-mudahan dari semua paparan materi budaya positif modul 1.4 program pendidikan guru penggerak ini Angkatan 5 Kota Medan bisa kita laksanakan di sekolah kita sehingga guru-guru hebat menghasilkan anak-anak hebat, menuntut anak bangsa menjadi anak-anak yang lebih hebat. Terima kasih buat tepuk tangannya. Ya tolong disorot dulu guru-guru bertepuk tangan tadi. Iya. Iya. Terima kasih kami ucapkan buat kehadiran kita semua di siang hari ini. Terima kasih buat refleksinya. Kalau ada kata yang salah mohon dimaafkan. Kalau ada gerak tubuh yang salah mohon dimaafkan. Terima kasih. Kita akan jumpa lagi di kegiatan belajar kita selanjutnya. Selamat siang, salam bahagia, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih. Saya Sandria Sinuraya, saya guru kelas 3B. Barusan kami telah melakukan kegiatan yang berjudul Budaya Positif. Di sini sudah kami dengar apa yang disampaikan oleh Mem Juliarta Hasibuan, guru bahasa Inggris di SD 068008. Nah, di sini kami mendapatkan motivasi bahwasanya apa yang sudah kami dengar, apa yang sudah kami lihat harus kami terapkan di dalam kelas untuk memajukan supaya anak peserta didik itu tidak terlalu pasif di dalam belajar dan guru juga tidak terlalu pasif dalam mengajar. Terima kasih kami ucapkan buat acara ini. Terima kasih. Saya Ibu Rusmawati Tambunan, wali kelas 5A. Saya merasa termotivasi dan senang mengikuti acara komunitas Merdeka Belajar sehingga di kemudian hari kami dapat melaksanakan pembelajaran Merdeka Belajar di kelas kami masing-masing dengan baik. Sekian dan terima kasih.